presentasi hari ini. Oke. Silakan Pak Mikdad dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat selalu dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah memasuki pertemuan terakhir ya bersama saya, yaitu di pelaksanaan ujian PKM kali ini dan juga kegiatan PJJ terakhir, dan di materi yang baru pula, yaitu materi dampak penjajahan menuju Sumpah Pemuda. Jadi kita akan memasuki materi yang baru ya, karena kemarin kita sudah presentasi semua kelompok, jadi semua kelompoknya sudah, dan juga kemarin sudah ulangan harian, jadi kita sudah masuk ke materi yang baru. Oke. Sudah terlihat PPT-nya di layar semuanya? Udah, Pak. Sudah ya, oke. Nah, Udah. Jadi di sini Sumpah Pemuda, judulnya Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Oke. Di sini kita bisa lihat tagline-nya Jati Diri Keindonesiaan. Jadi dengan menggunakan imbuhan an ini, itu kan lebih mengacu kepada pribadi individu banget gitu loh. Jadi maksudnya bagaimana bangsa Indonesia itu mencari identitasnya sendiri gitu. Nah, lalu melalui Sumpah Pemuda ini, bangsa Indonesia mencari jati dirinya. Oke, silakan yang mau membaca, silakan. Ada yang mau baca? Torik, coba Rik, baca Rik. Tujuan pembelajaran, menjelaskan latar belakang Sumpah Pemuda, menganalisis peristiwa Sumpah Pemuda, menganalisis penguatan jati diri keindonesiaan. Oke, demikian ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita di pertemuan kali ini. Dan ini adalah targetnya. Nah, ini yang materi yang penting ini ya. Di sini ada A, B, C. A itu politik etis, B itu pers, dan C bangkitnya nasionalisme. Nah, sebelumnya kita dari masa penjajahan nih, kita kan terus-terusan tuh dikeruk harta-harta kita. Kita terus-terusan disuruh kerja sama orang Belanda, gak berhenti-berhenti, diupah, tapi nanti kita tetap kelaparan. Nah, lalu muncul nih politik etis. Sebenarnya ini masih sangat awal gitu ya dalam hal pergerakan kemerdekaan itu. Nah, sebenarnya politik etis itu diartikan sebagai bagaimana Belanda melakukan tindakannya untuk mencari orang-orang di tanah kolonialnya. Jadi contohnya begini. Di Hindia Belanda itu kan ada kantor. Nah, kantor itu kan diisi sama orang, sama pegawai. Nah, pegawainya itu kalau dia mau murah, nggak banyak biaya-biaya operasional, pasti kan ngambilnya kan dari tanah jajahannya sendiri. Makanya kalau misalkan ada lurah, ada pak camat, atau ada orang-orang pemerintahan, pasti kan ngambilnya kan dari tanah kolonialnya, bukan dari Belandanya. Makanya digunakan cara politik etis itu salah satu dari pendidikan. Salah satu dampak peninggalannya yang kita rasain sekarang tuh adalah tingkatan SD, SMP, SMA ini. Coba, siapa yang mau menyebutkan nama tokoh pendidikan Indonesia yang mencetus kalimat ing rasa ing tulada tuturi handayani? Sebutkan. Ki Hajar Dewantara bukan sih, Pak? Oke, betul sekali ya, semuanya Ki Hajar Dewantara. Nah, ada yang tahu konsep pembelajaran dan sekolahnya itu seperti apa? Konsep pembelajarannya yang pernah digadang-gadang oleh beliau. Wah, join Zoom. Gimana? Apa, Pak? Join Zoom, Wak. Kenapa, Pak? Enggak, dia ngomong sama orang lain, Pak. Sorry ya. Oke, kita lanjut. Jadi itu Pak, tadi saya lagi ngasih teman saya. Oh ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini Ki Hajar Dewantara mencetuskan Taman Siswa. Kita sering dengar nggak Taman Siswa? Iya, Pak. Nah, Sering, Pak. jadi itu adalah ciri khas pembelajaran pendidikan orang Indonesianya sesungguhnya. Maksudnya apa? Karena itu konsepnya diberikan oleh orang Indonesianya langsung. Nah, kalau yang kita rasain sekarang, kita punya tingkatan di pendidikan itu apa aja? SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, itu kita diwarisi dari kolonial Belanda, pendidikan seperti itu. Pertama itu ada HIS, ada MULO. Itu adalah tingkatan-tingkatan. Jadi zaman dulu tuh kan nama-namanya nama Belanda. Nah, sekarang dibikinnya nama Indonesianya. Jadi SD, SMP, SMA itu adalah sistem kasta pendidikan dari Belanda sebenarnya. Karena bagi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran di dalam kelas itu tuh diibaratkan dengan penjara. Waktu itu dikenalnya. Jadi makanya beliau mendirikan
pendidikan taman siswa. Bagaimana cara pembelajarannya? Yaitu adalah pembelajaran di alam. Contoh nih, misalkan belajar di luar outdoor, kayak begitu-gitu. Nah, itu adalah cara pembelajaran taman siswa. Nah, tapi kan kalau sekarang kan kita di zaman modern seperti ini, kita sudah banyak konsep kan, sudah banyak konsep pembelajaran, bagaimana pembelajaran itu sudah diracik dengan lebih menarik, ada outing class, makanya sekolah itu punya outing class, jadi bagaimana cara siswa itu diajak keluar sekolah, mempelajari hal-hal yang ada di luar sekolah. Nah, jadi seperti itu contohnya. Jadi pendidikan SD, SMP, SMA itu tuh sebenarnya warisan dari sistem kolonial Belanda. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, selain politik etis ini ada dari pendidikan, itu ada dari irigasi. Nah, waktu itu kan kota-kota di Hindia Belanda kan butuh pengembangan. Cara ngebangunnya itu yaitu dengan cara irigasi. Irigasi itu adalah membangun saluran air. Contoh, kalau di sawah kita sering lihat tuh banyak saluran air. Nah, orang-orang zaman dulu itu tuh disuruh bikin saluran-saluran air tuh mengairi sawah. Jadi seperti itu. Salah satunya ya. Nah, itu adalah salah satunya dari politik etis. Nah, B, yaitu dari pers. Pers itu artinya adalah media. Nah, jadi bagaimana dulu Indonesia itu melakukan pergerakan adalah melakukan pergerakan melalui media. Jadi siapa bilang Indonesia tuh dulu tuh cuma berjuang itu lewat perang-perang aja. Padahal ada banyak lagi hal-hal yang dilakukan lewat dari pers ini sendiri. Itu salah satunya dilakukan oleh salah satu tokoh kita, yaitu namanya Raden Mas Tirto Adisuryo. Sudah pernah dengar Tirto Adisuryo, atau misalkan kita sering dengar tuh web Tirto ID, atau udah ada yang dengar atau belum sebelumnya? Halo, IPA 3? Tahu apa saya, Pak? Belum ya? Saya enggak pernah dengar. Oke, kita lanjut tadi ya. Nah, beliau adalah salah satu tokoh pejuang pergerakan nasional dalam bidang pers. Jadi itu ada banyak bidang-bidangnya. Ada pejuang dalam bidang pendidikan, ada pejuang dalam bidang pers semuanya. Karena kemerdekaan dan juga perjuangan itu harus dipropagandakan juga. Contoh, sekarang kan banyak banget tuh media-media yang melakukan pembukaan informasi. Nah, itu dilakukan dengan cara propaganda itu. Jadi pejuang-pejuang tuh melakukan perjuangan lewat situ. Nah, oke. Selanjutnya, bangkitnya nasionalisme. Nanti akan dilanjutkan di slide selanjutnya ya. Oke. Sudah berganti slide-nya semuanya? Udah, Pak. Sudah ya. Oke, silakan. Coba Gifar, baca Gifar yang pertama, nomor 1. Atasnya kan, Pak? Ya, atasnya silakan. Tulisan politik etis. Tulisan yang berjudul Erskine Utang Kehormatan yang dimuat di majalah The Gids 1899 ditulis oleh Van de Venter. Oke, selanjutnya coba Meira. Meira baca yang nomor 2. Perlunya suatu kewajiban moral bagi Belanda untuk memberikan balas budi. Oke. Selanjutnya siapa ya? Coba Bagas baca nomor 3. Apa ya? Ratu Wilhelmina mengeluarkan suatu kebijakan baru bagi masyarakat Hindia Belanda. Oke, terima kasih. Dava, silakan baca nomor 4. Kebijakan baru itu adalah politik etis. Oke, terima kasih ya. Kita akan bahas dari awal ya. Nah, diawali oleh tulisan buku yang berjudul Utang Kehormatan. Nah, jadi pada saat masa kolonial itu, kita kan selalu menganggap kolonialisme Belanda itu kan kejam semuanya. Semuanya itu semua menindas rakyat. Semua orang-orang Belanda yang ada label Belanda itu semua jahat. Semua yang ada nama-nama Belandanya udah pasti mereka tuh penjajah. Tapi sebenarnya ada sisi humanismenya. Humanisme itu maksudnya rasa kemanusiaan. Seperti kita tahu, ada satu tokoh 3 serangkai. Sudah sering dengar kan 3 serangkai? Salah satunya itu tuh orang Belanda. Ayo, siapa namanya? Sebutkan. Seperti biasa yang jawab dapat nilai. Sering dengar 3 serangkai, satunya orang Belanda. Ada yang tahu namanya siapa? Dekker bukan, Pak? Ya, betul sekali, Dava. Betul sekali, namanya Dekker. Itu salah satunya orang dari kalangan Belanda yang mendukung anti kolonial. Nah, ini salah satunya ada lagi orang jauh sebelum Dekker, itu namanya Van de Venter. Nah, dia merupakan orang yang menulis tulisan Utang Kehormatan. Maksudnya apa? Jadi Belanda tuh mikir gini. Bukan Belanda, tapi beliau tuh berpikir gini. Kita kan udah banyak ngambil kekayaan dari tanah jajahan. Banyak banget uang masuk ke kita.
ini orang-orang di tanah jajahan tuh udah banyak kesiksa, udah banyak banget sengsara. Ada dong waktunya kita tuh buat balas budi. Jangan selamanya kita tuh cuma buat hancur aja. Jadi ada waktunya kita itu tuh dapat, ada waktunya kita buat membalas juga kepada mereka. Itu salah satunya apa? Lewat politik etis. Dikasih pendidikan, dikasih saluran irigasi, akhirnya dikasih sekolah ke Belanda. Makanya kita tahu tuh banyak waktu itu pas awal abad ke-20, contoh, Muhammad Hatta, Bung Hatta, wakil presiden pertama Republik Indonesia, itu beliau kan sekolahnya ke Belanda. Dan beliau tuh merupakan salah satu orang yang mendapatkan pendidikan politik etis. Jadi bisa dibilang orang-orang yang pinter di masa-masa awal kolonial Belanda itu adalah orang-orang yang disekolahin sama Belanda sendiri. Jadi contoh begini, orang pribumi, ini kan awal kan belum pada ngerti semua nih, kecuali orang-orang di kalangan bangsawan. Orang-orang bangsawan itu kan memang udah jelas pinter sebelumnya. Tapi kalau orang-orang yang biasa ini kan masih belum tahu apa-apa nih. Orang-orang biasa tuh cuma bisa sekolah di kelas yang ketiga. Contoh maksudnya kelas ketiga tuh pertama itu adalah sekolah khusus orang-orang Belanda. Jadi tuh di tanah kolonial tuh ada begitu tuh dulu tuh. Sekolahnya khusus orang Belanda. Yang kedua, sekolah khusus orang-orang priai. Contoh anak raja, anak sultan. Itu kalau sekolah khusus, nggak bisa sekolah bareng orang-orang pribumi. Yang ketiga, yaitu adalah sekolah khusus orang-orang pribumi non-bangsawan. Orang-orang biasa yang bukan bangsawan. Nah, mereka sekolahnya tuh nggak bisa bareng sama orang Belanda. Dan bahasanya itu tuh pakai bahasa lokal. Kalau sekolah Belanda, ngomongnya pakai bahasa Belanda. Makanya banyak banget tokoh-tokoh nasional tuh kan pada pinter bahasa Belanda. Contoh siapa? Yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sekarang kan Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah, ayahnya itu sekolah di Belanda juga. Karena kenapa? Ya kan salah satunya kan privilege. Anak sultan boleh sekolah di sekolah Belanda. Akhirnya berangkat ke Belanda. Jadi seperti itu ya. Itu salah satu dampak politik etisnya. Kalau misalkan nggak ada politik etis, ya udah pribumi semua ya nggak bakal dipinter-pinterin. Bakal selamanya nggak ngerti apa-apa. Kita bakal selamanya kayak ngikut aja sama Belanda gitu. Tapi setelah kita udah banyak buku, banyak baca buku, udah banyak pinter, udah banyak orang-orang yang mau bergerak, makanya kan kita kan ngelawan balik. Makanya kenapa ada perlawanan, kenapa suatu perlawanan itu ada? Karena adanya kesadaran. Kalau orang nggak sadar-sadar, nggak akan ngelawan. Coba kalau misalkan orang-orang terdahulu itu kita nggak ada yang sadar, ya udah kita bakal selamanya aja itu sama Belanda. Jadi seperti itu ya, kronologisnya seperti itu. Nah, jadi yang poin nomor 2, perlunya suatu kewajiban moral bagi Belanda untuk membalas budi. Tadi masih salah satunya. Nah, siapa yang mengeluarkan kebijakannya, yaitu orang yang tergerak hatinya gitu loh. Siapa yang tergerak itu adalah Ratu Belandanya sendiri, pemimpin negaranya. Jadi tulisan dari Van de Venter ini mempengaruhi pemimpin kerajaan Belanda, yaitu Ratu Wilhelmina, yang sekarang diabadikan menjadi salah satu terowongan kereta api di Kabupaten Ciamis, di Pangandaran. Jadi waktu itu kan perusahaan kereta api Belanda lagi bikin jalan kereta tuh, pas lagi bangun jalan kereta, mau memberikan penghormatan kepada Ratu Belanda yang pada saat itu, yaitu adalah Ratu Wilhelmina. Nah, jadi diberikan penghormatan dengan cara membangun terowongan yang memiliki panjang 1.000 meter, yang menjadi terowongan kereta api terpanjang di Indonesia. Tetapi sekarang sudah tidak aktif lagi. Terbengkalai di kebun-kebun. Jadi seperti itu. Jadi sangat sayang sekali ya, itu merupakan salah satu peninggalan paling penting, tetapi jadi kayak nggak kepakai gitu sekarang. Nah, jadi seperti itu ya di bagian politik etis. Oke, selanjutnya. Nah, ini bukunya, cover bukunya dari tulisan dari Van de Venter, dari cover majalah The Gids tahun 1899. Jadi bisa dibilang ini merupakan buku yang menjadi penggerak hati dari Ratu Belanda. Nah, sekarang saya ingin bertanya dan menanya pendapat kepada kalian semua, kepada siswa-siswi, bagi yang ingin berpendapat. Pertanyaan saya adalah, kalau Van de Venter melakukan tindakan tersebut, bisa dikatakan beliau pahlawan atau tidak? Bagi siapanya, Pak? Pahlawan Bagi bangsa siapanya, Indonesia. Pak? Bagi bangsa Indonesia. Ya menurut saya bisa, Pak. Oke, jadi menurut Torik bisa ya. Kenapa bisa? Ya karena kan dia maksudnya jatuhnya sebenarnya kan tujuan dia nulis ini bukan ngebela Indonesia kan, Pak. Tapi Iya, kan betul. maksudnya dia tuh jadi menggerakkan pembaca bahwa politik etis itu ya harus dilakukan gitu, Pak. Nah, akhirnya
Belanda itu ya pemimpin Belanda akhirnya nyuruh politik etis ini, Pak. Menurut saya bisa, Pak, Oke, bagus sekali Torik pahlawan. ya. Bagus sekali jawabannya. Itu salah satunya adalah bagaimana itu menjadi penggerak dan juga pembuka jalan. Intinya tuh pembuka jalan. Ya, itu di situ Iya. pentingnya. Nah, pertanyaannya, kenapa justru yang sering kita kenal itu tuh justru bukan orang-orang seperti itu? Yang sekarang kita tahu tuh rata-rata pahlawan-pahlawan mainstream contohnya. Tetapi kenapa yang seperti itu tuh jarang diketahui? Bapak nanya saya? Iya, betul, masih. Oh, Masih, Rick, masih, ya. kenapa Van Deventer nggak di itu ya? Ya, kenapa justru jarang dipublikasikan? Kenapa rata-rata pahlawan mainstream, sorry bukan mainstream, maksudnya yang sering disebutkan sebelumnya saja? Ya karena dia nulis ini tuh nggak ada tujuan untuk ngebela Indonesia, Pak. Oke, gimana? Karena dia nulis buku ini kan nggak ada tujuan ngebela Indonesia kan, Pak. Tapi secara tidak langsung sebenarnya tuh ngebela negara yang dijajah gitu, Pak. Oke, bagus juga ya jawaban Torik ya, oke. Tadi salah satunya adalah bagaimana beliau membuka jalur menuju kemerdekaan dan juga sebenarnya meskipun belum ada membela Indonesianya, tetapi kan sama aja kayak pahlawan sebelumnya. Kayak Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol pun kan tidak membela Indonesia. Oh iya, Pak. Ya gitu, Rick. Tapi menjadi sorotannya adalah bagaimana seharusnya pemerintah itu mengingatkan tokoh-tokoh yang sebenarnya itu banyak membela Indonesia, tetapi dari bangsa lain. Contoh, dari beberapa waktu yang lalu ada akun Instagram dari tentang sejarawan ya, tentang akun-akun tentang sejarah dari historia.id itu mengangkat kisah tentang pahlawan Indonesia dari bangsa Korea. Jadi ada orang Korea juga yang membela perang, yang juga ya gitu perang untuk melawan Jepang pada saat itu. Itu kan sepertinya kan itu kita belum pernah dengar kan. Jadi sebenarnya ada, tetapi jarang dipublikasikan karena jarangnya publikasi dan juga jarangnya pendekatan kepada masyarakat. Nah, siswa-siswa sebagai agen sejarah sangat wajib gitu loh untuk menyampaikan itu karena kan kita sebagai agen-agen sejarah. Oke, kita lanjut ya. Oke, terima kasih tadi Torik jawabannya. Nah, ini tokoh-tokohnya yaitu Van Deventer, Ratu Wilhelmina dan juga Alexander Hindenburg. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan tokohnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi ya, tadi sudah kita bahas sebelumnya. Sorry, kita lanjut. Pak. Ya, Torik. Saya bisa nanya sekarang nggak, Pak? Oke, boleh. Silakan. Silakan, Rick. Gimana, Rick? Politik etis itu mau saya ada tujuan untuk menguntungkan negaranya sendiri nggak, Pak? Jelas ada. Kalau misalkan itu nggak menguntungkan Belanda, nggak bakal dilakuin. Salah satu yang buat untungnya itu adalah Belanda dapat karyawan, Belanda dapat kerja, dapat mempekerjakan bisnisnya, dan juga itu murah. Contohnya gini, kan tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Daripada ngedatangin orang-orang Belanda dari Belandanya sana, kan biayanya kan mahal tuh. Perjalanan dari Belanda ke Nusantara itu kan mahal. Perlu berbulan-bulan. Daripada mereka mengimpor pekerja dari sana, kenapa nggak mempekerjakan rakyat kolonialnya aja? Disekolahin, jadi pinter, ini orang yang tadinya cuma di kebun, jadi bisa ngisi di kantor, akhirnya kan untung. Tetapi itu malah sekarang saya mau nanya lagi, Pak. Ya, gimana? Kalau misalkan kan sekarang banyak perusahaan asing yang misalkan perusahaan apa ya? Misalkan ini contoh ya, Pak. Saya juga nggak tahu misalkan perusahaan ini kan saya juga baca isu-isu gitu sih, Pak, sebenarnya. Ya, apa-apa, kan misalkan banyak perusahaan Cina ya, Pak, di Indonesia ya, Pak. Nah, kenapa dia prefer mempekerjakan warga Cinanya gitu, Pak, daripada warga Indonesianya? Oke, ini emang lebih murah di sana, ini Pak? Pertanyaan bagus ini. Cuman memang kalau diisukan dengan politik tuh memang agak sensitif, tapi nggak apa-apa, Rek, pertanyaannya. Nah, tapi tadi pertanyaannya yang intinya mengapa pekerjanya itu tuh banyak banget dari Cinanya? Ya kan? Iya, Pak. Oke, nah iya. itu terkait, jawabannya adalah itu terkait dengan kontrak kerja. Indonesia sebagai lahan yang ingin Indonesia sebagai lahan yang ingin ditempatin tuh sama pabrik Cina. Nah, Cina membuat pabrik dan dia itu melakukan
kontrak kerja dengan Indonesia dengan isinya salah satunya adalah sekian persen pekerjanya itu didatangkan dari Cina. Alasannya kenapa? Karena masalah teknologi. Maksudnya gitu, Rick. Contoh, salah satu perusahaan yang saya bahas adalah perusahaan smelter. Smelter adalah perusahaan yang bertugas untuk meleburkan biji besi. Biji besi itu maksudnya kan dari biji besi itu kan ada di Indonesia tuh. Nah, itu harus dileburkan. Nah, alat peleburnya Indonesia nggak punya. Yang punya itu Cina. Logikanya alatnya dia punya. Nih dia punya alat. Tapi yang mau operasi itu orang Indonesia. Lah kan kita nggak tahu alatnya kayak gimana cara makainya. Logikanya kita mau minta tolong nih buat ngebengkelin motor kita. Terus kita belum tahu nih ini alat bengkelnya buat kita apain. Akhirnya kan kita kan nyuruh orang. Nah, itu salah satunya. Nah, makanya ada beberapa persen pekerja itu udah didatangkan dari Cina, tetapi tidak lebih. Mungkin yang menjadikan itu menjadi besar isunya karena dikaitkan dengan isu politik mungkin. Tetapi dampaknya mungkin itu jadi kayak besar banget gitu loh, informasi seperti itu. Tetapi nggak apa-apa. Ini jadi informasi yang mencerahkan juga untuk semuanya bahwa sebenarnya kenapa didatangkan, kenapa nggak semua full orang Indonesia? Kenapa semuanya nggak Indonesia semua yang kerja? Karena butuh karyawan untuk mempekerjakan, untuk melakukan operasional alat-alatnya itu. Karena kan sebenarnya alat yang didatangkan ke Indonesia itu kan bukan alat-alat kecil, bukan kayak cuma obeng, tang, kayak gitu aja. Kalau itu mah orang Indonesianya aja yang kerjain. Tetapi alatnya itu adalah alat mesin besar. Kalau mesin-mesin pabrik tuh kayak contoh nih di Freeport. Di Freeport itu tuh alatnya tuh udah gede-gede banget. Ban truknya aja tuh tingginya tuh 10 meter. Yang kayak gitu-gitu tuh. Nah, jadi makanya alat-alatnya itu didatangkan dari negeri Cina sana. Dan pekerjanya orang-orang dari sana. Karena orang Indonesia tidak bisa mengoperasikannya. Jadi seperti itu, Torik ya? Iya, Pak. Oke, pertanyaan tadi bagus banget ya. Oke, siap. Silakan yang mau bertanya, nggak apa-apa. Makasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Nanti pas kita lagi presentasi boleh sambil nanya lagi. Nah, ini waktunya tinggal 5 menit. Mohon maaf seperti biasa. Ini kan saya kan ngerekam dulu ya, Zoom-nya ya. Jadi mohon maaf ya Ibu Murni ya, Ibu Sri. Jadi nanti mungkin setelah nanti habis, nanti akan mengkonvert dulu karena untuk laporan PKM saya. Jadi nanti habis itu kita akan mulai lagi. Bagaimana Bu Murni, Bu Sri? Halo, Ibu Murni, Bu Sri. Pak Mikdad, iya Pak Mikdad. Jadi gini Bu, ini kan tinggal 5 menit lagi. Nanti kalau habis, kan nanti akan mengkonvert dulu ya Bu ya, untuk waktu sementara video saya untuk laporan PKM. Jadi nanti habis mungkin agak sedikit menunggu, nanti saya akan konfirmasi di grup, nanti kita akan gabung lagi Bu. Ya oke, jadi ini mau di itu dulu, di ending sementara dulu. Kita nanti pas sudah tinggal semenitnya lagi aja, kita ngabisin Oke. dulu aja Bu. Ya, Kita lanjut ya. siap. Oke, nah ini selanjutnya itu adalah tingkatan-tingkatan dari pendidikan Belanda pada saat itu. Nah, oke, silahkan yang mau membaca, silahkan nomor 1. Silahkan dibaca, siapapun, boleh. Saya udah Pak. Oke, silahkan Difar. Yang pertama. His Holland's Inland School. Oke. Lanjut aja, Gip. Semuanya, Gip. Oh ya dah. 2. Mulo. Mir with Gebreit Leger Onderwijs. 3. Lanjut. AMS Algemene Middelbare School. Yang keempat, Stovia School tot Opleiding van Indus Artsen. Oke. Yang kelimanya mana, Pak? Gas. Masih ada ya? Oh ya, masih ada. Osvia, Opleiding School for Inland Ambetenaren. Oke, terima kasih Gifar sudah membaca. Oke, jadi saya akan jelaskan dulu ya. Nah, ini tingkatan-tingkatan yang diwariskan Belanda nih. HIS itu, Hollandse Inland School adalah tingkatan SD. Pas nanti berpindah ke masa kemerdekaan, berubah menjadi sekolah rakyat. SD itu adalah istilah sekarang, tapi dulu namanya sekolah rakyat. Mulo, Mir, Mit ut Gebreit, Lager Onderwijs adalah SMP. Tingkat kedua. Lalu AMS, Algemeen Middelbare School adalah tingkat SMA. Nah, Stovia dan Osvia ini adalah tingkatan perguruan tinggi. Stovia ini sekarang posisinya di Museum Kebangkitan Nasional. Tahu kan Museum Kebangkitan Nasional di Senen? Udah ada yang pernah ke sana? Enggak, Pak. Tahu sekolah Budut? Tahu, Budi Utomo. SMA 1 kan, Pak?
itu peninggalan Belanda, salah satu bagian peninggalan dari Stovia. Jadi seperti itu. Nah, Osvia itu salah satunya perguruan tinggi juga, cuman saya lupa dari bidang apa. Nah, Stovia ini adalah bidang kedokteran. Salah satunya adalah pendiri Budi Utomo. Sebutkan salah satu pendiri Budi Utomo. Ada yang masih ingat? Enggak, Pak. Oke, pendirinya adalah Dr. Sutomo. Salah satu pendiri dari Budi Utomo. Budi Utomo salah satu penggerak organisasi kemerdekaan. Dan beliau adalah orang dari bidang dokter ya, seperti itu ya. Oke. Nah, ini yang saya bahas yaitu tentang bagaimana melawan dengan pers. Nah, ini nih. Ini tuh berita-berita kayak gini tuh dulu tuh di ban nih sama Belanda dulu tuh. Sering dilarang karena kenapa? Ini jadi kayak apa ya, menggerakkan orang-orang itu untuk jadi memberontak gitu loh. Karena kan ini kan sebenarnya kan berita untuk mempropagandakan pergerakan nasional salah satunya. Nah, ini salah satunya. Jadi ada cara pergerakan. Ini beritanya palsu apa asli, Pak? Ya asli dong. Palsu. Enggak, maksud saya dia tuh nulis propaganda. Ada ya, bukti-buktinya nggak, Pak? Gitu maksud saya. Buktinya tuh dengan cara opini mereka sendiri. Opini itu bagaimana ini rakyat nih. Rakyat itu kan secara diperas terus-menerus. Akhirnya kan bagaimana itu memberikan kesadaran melalui bahasa apa aja. Ada dari bahasa Belanda, ada dari bahasa Melayu. Nih contoh nih di bawahnya tuh ada bahasa Jawa, ada bahasa Melayu. Nah, ini salah satunya itu tuh penulisnya itu adalah Tirto Adisuryo, Raden Mas Tirto Adisuryo yang menjadi Bapak Pers Indonesia. Karena beliau merupakan pers Indonesia pertama, bukan Indonesia, dari kalangan pribumi, tapi beliau adalah kalangan bangsawan ya, ingat ya. Beliau adalah kalangan bangsawan. Ini seperti itu. Oke, waktunya tinggal 1 menit sebelum kita lanjut ke materi nasionalisme. Kita sambil tunggu dulu ya, nanti ini tinggal 1 menit, jadi nanti kita akan lanjut lagi. Mohon maaf kalau agak terpotong, tetapi karena demi kenyamanan presentasi ya, kalau di Google Meet saya sih jadi kayak nggak bisa ngelihat PPT-nya gitu. Presentasi hari ini. Oke. Silakan Pak Mikdad dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat selalu dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah memasuki pertemuan terakhir ya bersama saya, yaitu di pelaksanaan ujian PKM kali ini dan juga kegiatan PJJ terakhir, dan di materi yang baru pula, yaitu materi dampak penjajahan menuju Sumpah Pemuda. Jadi kita akan memasuki materi yang baru ya, karena kemarin kita sudah presentasi semua kelompok, jadi semua kelompoknya sudah, dan juga kemarin sudah ulangan harian, jadi kita sudah masuk ke materi yang baru. Oke. Sudah terlihat PPT-nya di layar semuanya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Nah, Udah. Jadi di sini Sumpah Pemuda, judulnya Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Oke. Di sini kita bisa lihat tagline-nya Jati Diri Keindonesiaan. Jadi dengan menggunakan imbuhan an ini, itu kan lebih mengacu kepada pribadi individu banget gitu loh. Jadi maksudnya bagaimana bangsa Indonesia itu mencari identitasnya sendiri gitu. Nah, lalu melalui Sumpah Pemuda ini, bangsa Indonesia mencari jati dirinya. Oke, silakan yang mau membaca, silakan. Ada yang mau baca? Torik, coba Rik, baca Rik. Tujuan pembelajaran, menjelaskan latar belakang Sumpah Pemuda, menganalisis peristiwa Sumpah Pemuda, menganalisis penguatan jati diri keindonesiaan. Oke, demikian ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita di pertemuan kali ini. Dan ini adalah targetnya. Nah, ini yang materi yang penting ini ya. Di sini ada A, B, C. A itu politik etis, B itu pers, dan C bangkitnya nasionalisme. Nah, sebelumnya kita dari masa penjajahan nih, kita kan terus-terusan tuh dikeruk harta-harta kita. Kita terus-terusan disuruh kerja sama orang Belanda, nggak berhenti-berhenti. Diupah, tapi nanti kita tetap kelaparan. Nah, lalu muncul nih politik etis. Sebenarnya ini masih sangat awal gitu ya dalam hal pergerakan kemerdekaan itu. Nah, sebenarnya politik etis itu diartikan sebagai bagaimana Belanda melakukan tindakannya untuk mencari orang-orang di tanah kolonialnya. Jadi contohnya begini. Di Hindia Belanda itu kan ada kantor.
Nah, kantor itu kan diisi sama orang, sama pegawai. Nah, pegawainya itu, kalau dia mau murah, nggak banyak biaya-biaya operasional, pasti kan ngambilnya kan dari tanah jajahannya sendiri. Makanya kalau misalkan ada lurah, ada Pak Camat, atau ada orang-orang pemerintahan, pasti kan ngambilnya kan dari tanah kolonialnya, bukan dari Belandanya. Makanya digunakan cara politik etis itu salah satu dari pendidikan. Salah satu dampak peninggalannya yang kita rasain sekarang tuh adalah tingkatan SD, SMP, SMA ini. Coba, siapa yang mau menyebutkan nama tokoh pendidikan Indonesia yang mencetus kalimat ing rasa ing tulada tuturi handayani? Sebutkan. Ki Hajar Dewantara bukan sih, Pak? Oke, betul sekali ya, semuanya Ki Hajar Dewantara. Nah, ada yang tahu konsep pembelajaran dan sekolahnya itu seperti apa? Konsep pembelajarannya yang pernah digadang-gadang oleh beliau. Wah, join Zoom. Gimana? Apa, Wah, Faiz? join Zoom, Wak. Kenapa, Faiz? Enggak, dia ngomong sama orang lain, Pak. Oh, Kayaknya sorry ya. Oke, kita lanjut. Jadi itu Maaf, jadi Pak, tadi saya lagi ngasih tau teman saya. Oh ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini Ki Hajar Dewantara mencetuskan Taman Siswa. Kita sering dengar nggak Taman Siswa? iya, Pak. Nah, Sering, Pak. jadi itu adalah ciri khas pembelajaran pendidikan orang Indonesianya sesungguhnya. Maksudnya apa? Karena itu konsepnya diberikan oleh orang Indonesianya langsung. Nah, kalau yang kita rasain sekarang, kita punya tingkatan di pendidikan itu apa aja? SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, itu kita diwarisi dari kolonial Belanda, pendidikan seperti itu. Pertama itu ada HIS, ada MULO. Itu adalah tingkatan-tingkatan. Jadi zaman dulu tuh kan nama-namanya nama Belanda. Nah, sekarang dibikinnya nama Indonesianya. Jadi SD, SMP, SMA itu adalah sistem kasta pendidikan dari Belanda sebenarnya. Karena bagi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran di dalam kelas itu tuh diibaratkan dengan penjara. Waktu itu dikenalnya. Jadi makanya beliau mendirikan pendidikan taman siswa. Bagaimana cara pembelajarannya? Yaitu adalah pembelajaran di alam. Contoh nih, misalkan belajar di luar outdoor, kayak begitu-gitu. Nah, itu adalah cara pembelajaran taman siswa. Nah, tapi kan kalau sekarang kan kita di zaman modern seperti ini, kita sudah banyak konsep kan, sudah banyak konsep pembelajaran, bagaimana pembelajaran itu sudah diracik dengan lebih menarik, ada outing class, makanya sekolah itu punya outing class, jadi bagaimana cara siswa itu diajak keluar sekolah, mempelajari hal-hal yang ada di luar sekolah. Nah, jadi seperti itu contohnya. Jadi pendidikan SD, SMP, SMA itu tuh sebenarnya warisan dari sistem kolonial Belanda. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, selain politik etis ini ada dari pendidikan, itu ada dari irigasi. Nah, waktu itu kan kota-kota di Hindia Belanda kan butuh pengembangan. Cara ngebangunnya itu yaitu dengan cara irigasi. Irigasi itu adalah membangun saluran air. Contoh, kalau di sawah kita sering lihat tuh banyak saluran air. Nah, orang-orang zaman dulu itu tuh disuruh bikin saluran-saluran air tuh mengairi sawah. Jadi seperti itu. Salah satunya ya. Nah, itu adalah salah satunya dari politik etis. Nah, B yaitu dari pers. Pers itu artinya adalah media. Nah, jadi bagaimana dulu Indonesia itu melakukan pergerakan adalah melakukan pergerakan melalui media. Jadi siapa bilang Indonesia tuh dulu tuh cuma berjuang itu lewat perang-perang aja. Padahal ada banyak lagi hal-hal yang dilakukan lewat dari pers ini sendiri. Itu salah satunya yang dilakukan oleh salah satu tokoh kita, yaitu namanya Raden Mas Tirto Adisuryo. Sudah pernah dengar Tirto Adisuryo, atau misalkan kita sering dengar tuh web Tirto ID, atau udah ada yang dengar atau belum sebelumnya? Halo, IPA 3? Enggak, Pak, saya, Pak. Belum ya? Saya enggak pernah dengar. Oke, kita lanjut tadi ya. Nah, beliau adalah salah satu tokoh pejuang pergerakan nasional dalam bidang pers. Jadi itu ada banyak bidang-bidangnya. Ada pejuang dalam bidang pendidikan, ada pejuang dalam bidang pers, semuanya. Karena kemerdekaan dan juga perjuangan itu harus dipropagandakan juga. Contoh, sekarang kan banyak banget tuh media-media yang melakukan pembukaan informasi. Nah, itu dilakukan dengan cara propaganda itu. Jadi pejuang-pejuang tuh melakukan perjuangan lewat situ. Nah, oke. Selanjutnya, bangkitnya nasionalisme. Nanti akan dilanjutkan di slide selanjutnya ya. Oke. Sudah berganti slide-nya semuanya? Udah, Pak. Sudah ya. Oke, silakan. Coba Gifar, baca Gifar yang pertama, nomor 1. Atasnya kan, Pak? Ya, atasnya silakan. Tulisan
Politik etis. Tulisan yang berjudul Erskine Utang Kehormatan yang dimuat di majalah The Gids 1899 ditulis oleh Van Deventer. Oke, selanjutnya coba Meira. Meira baca yang nomor 2. Perlunya suatu kewajiban moral bagi Belanda untuk memberikan balas budi. Oke. Selanjutnya siapa ya? Coba Bagas baca nomor 3. Apa ya? Ratu Wilhelmina mengeluarkan suatu kebijakan baru bagi masyarakat Hindia Belanda. Oke, terima kasih. Dava, silakan baca nomor 4. Kebijakan baru itu adalah politik etis. Oke, terima kasih ya. Kita akan bahas dari awal ya. Nah, diawali oleh tulisan buku yang berjudul Utang Kehormatan. Nah, jadi pada saat masa kolonial itu, kita kan selalu menganggap kolonialisme Belanda itu kan kejam semuanya. Semuanya itu semua menindas rakyat. Semua orang-orang Belanda yang ada label Belanda itu semua jahat. Semua yang ada nama-nama Belandanya udah pasti mereka tuh penjajah. Tapi sebenarnya ada sisi humanismenya. Humanisme itu maksudnya rasa kemanusiaan. Seperti kita tahu, ada satu tokoh 3 serangkai. Sudah sering dengar kan 3 serangkai, salah satunya itu tuh orang Belanda. Ayo siapa namanya? Sebutkan. Seperti biasa yang jawab dapat nilai. Sering dengar 3 serangkai, satunya orang Belanda. Ada yang tahu namanya siapa? Dekker bukan, Mbak? Ya, betul sekali, Dava. Betul sekali, namanya Dekker. Itu salah satunya orang dari kalangan Belanda yang mendukung anti kolonial. Nah, ini salah satunya, ada lagi orang jauh sebelum Dekker, itu namanya Van Deventer. Nah, dia merupakan orang yang menulis tulisan Utang Kehormatan. Maksudnya apa? Jadi, Belanda tuh mikir gini. Bukan Belanda, tapi beliau tuh berpikir gini. Kita kan udah banyak ambil kekayaan dari tanah jajahan. Banyak banget uang masuk ke kita. Ini orang-orang di tanah jajahan tuh udah banyak kesiksa, udah banyak banget sengsara. Ada dong waktunya kita tuh buat balas budi. Jangan selamanya kita tuh cuma buat hancur aja. Jadi ada waktunya kita itu tuh ada waktunya kita buat membalas juga kepada mereka. Itu salah satunya apa? Lewat politik etis. Dikasih pendidikan, dikasih saluran irigasi, akhirnya dikasih sekolah ke Belanda. Makanya kita tahu tuh banyak waktu itu pas awal abad ke-20. Contoh, Muhammad Hatta, Bung Hatta, wakil presiden pertama Republik Indonesia. Itu beliau kan sekolahnya ke Belanda. Dan beliau tuh merupakan salah satu orang yang mendapatkan pendidikan politik etis. Jadi bisa dibilang orang-orang yang pinter di masa-masa awal kolonial Belanda itu adalah orang-orang yang disekolahin sama Belanda sendiri. Jadi contoh begini. Orang pribumi, ini kan awal kan belum pada ngerti semua nih. Kecuali orang-orang di kalangan bangsawan. Orang-orang bangsawan itu kan memang udah jelas pinter sebelumnya. Tapi kalau orang-orang yang biasa ini kan masih belum tahu apa-apa nih. Orang-orang biasa tuh cuma bisa sekolah di kelas yang ketiga. Contoh maksudnya kelas ketiga tuh pertama itu adalah sekolah khusus orang-orang Belanda. Jadi tuh di tanah kolonial tuh ada begitu tuh dulu tuh. Sekolahnya khusus orang Belanda. Yang kedua, sekolah khusus orang-orang priai. Contoh anak raja, anak sultan. Itu kalau sekolah khusus, nggak bisa sekolah bareng orang-orang pribumi. Yang ketiga, yaitu adalah sekolah khusus orang-orang pribumi non-bangsawan. Orang-orang biasa yang bukan bangsawan. Nah, mereka sekolahnya tuh nggak bisa bareng sama orang Belanda. Dan bahasanya itu tuh pakai bahasa lokal. Kalau sekolah Belanda, ngomongnya pakai bahasa Belanda. Makanya banyak banget tokoh-tokoh nasional tuh kan pada pinter bahasa Belanda. Contoh siapa? Itu Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sekarang kan Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah, ayahnya itu sekolah di Belanda juga. Karena kenapa? Ya kan salah satunya kan privilege. Anak sultan boleh sekolah di sekolah Belanda. Akhirnya berangkat ke Belanda. Jadi seperti itu ya. Itu salah satu dampak politik etisnya. Kalau misalkan gak ada politik etis, ya udah pribumi semua ya gak bakal dipinter-pinterin. Bakal selamanya gak ngerti apa-apa. Kita bakal selamanya kayak ngikut aja sama Belanda gitu. Tapi setelah kita udah banyak buku, banyak baca buku, udah banyak pinter, udah banyak orang-orang yang mau bergerak, makanya kan kita kan ngelawan balik. Makanya kenapa ada perlawanan, kenapa suatu perlawanan itu ada? Karena adanya kesadaran. Kalau orang nggak sadar-sadar, nggak akan ngelawan. Coba kalau misalkan orang-orang terdahulu itu kita nggak ada yang sadar, ya udah kita bakal selamanya aja itu sama Belanda. Jadi seperti itu ya, kronologisnya seperti itu. Nah, jadi yang poin nomor 2,
perlunya suatu kewajiban moral bagi Belanda untuk membalas budi. Tadi masih salah satunya. Nah, siapa yang mengeluarkan kebijakannya? Yaitu orang yang tergerak hatinya gitu loh. Siapa yang tergerak itu adalah Ratu Belandanya sendiri, pemimpin negaranya. Jadi tulisan dari Van de Venter ini mempengaruhi pemimpin kerajaan Belanda, yaitu Ratu Wilhelmina, yang sekarang diabadikan menjadi salah satu terowongan kereta api di Kabupaten Ciamis, di Pangandaran. Jadi waktu itu kan perusahaan kereta api Belanda lagi bikin jalan kereta tuh, pas lagi bangun jalan kereta, mau memberikan penghormatan kepada Ratu Belanda yang pada saat itu, yaitu adalah Ratu Wilhelmina. Nah, jadi diberikan penghormatan dengan cara membangun terowongan yang memiliki panjang 1.000 meter, yang menjadi terowongan kereta api terpanjang di Indonesia. Tetapi sekarang sudah tidak aktif lagi. Terbengkalai di kebun-kebun. Jadi seperti itu. Jadi sangat sayang sekali ya, itu merupakan salah satu peninggalan paling penting, tetapi jadi kayak nggak kepake gitu sekarang. Nah, jadi seperti itu ya di bagian politik etis. Oke, selanjutnya. Nah, ini bukunya, cover bukunya dari tulisan dari Van de Venter, dari cover majalah The Gids tahun 1899. Jadi bisa dibilang ini merupakan buku yang menjadi penggerak hati dari Ratu Belanda. Nah, sekarang saya ingin bertanya dan menanya pendapat kepada kalian semua, kepada siswa-siswi, bagi yang ingin berpendapat. Pertanyaan saya adalah, kalau Van de Venter melakukan tindakan tersebut, bisa dikatakan beliau pahlawan atau tidak? Bagi siapanya, Pak? Pahlawan Bagi bagi bangsa siapanya, Indonesia. Pak? Bagi bangsa Indonesia. Ya menurut saya bisa, Pak. Oke, jadi menurut Torik bisa ya. Kenapa bisa? Ya karena kan dia maksudnya jatuhnya sebenarnya kan tujuan dia nulis ini bukan ngebela Indonesia kan, Pak. Tapi Iya, kan betul. maksudnya dia tuh jadi menggerakkan pembaca bahwa politik etis itu ya harus dilakukan gitu, Pak. Nah, akhirnya Belanda itu, ya pemimpin Belanda akhirnya nyuruh politik etis ini, Pak. Menurut saya bisa, Pak, Oke, bagus sekali Torik ya. Bagus sekali jawabannya. Itu salah satunya adalah bagaimana itu menjadi penggerak dan juga pembuka jalan. Intinya tuh pembuka jalan. Ya, itu di situ pentingnya. Nah, pertanyaannya, kenapa justru yang sering kita kenal itu tuh justru bukan orang-orang seperti itu? Yang sekarang kita tahu tuh rata-rata pahlawan-pahlawan mainstream contohnya. Tetapi kenapa yang seperti itu tuh jarang diketahui? Bapak nanya saya? Iya, betul, masih. Oh, masih Rick, masih, ya. Kenapa Van de Venter nggak di itu ya? Ya, kenapa justru jarang dipublikasikan? Kenapa rata-rata pahlawan mainstream? Sorry, bukan mainstream, maksudnya yang sering disebutkan sebelumnya saja. Ya karena dia nulis ini tuh nggak ada tujuan untuk ngebela Indonesia, Pak. Oke, gimana? Karena dia nulis buku ini kan nggak ada tujuan ngebela Indonesia kan, Pak. Tapi secara tidak langsung sebenarnya tuh ngebela gitu, ngebela negara yang dijajah gitu, Pak. Oke, bagus juga ya jawaban Torik ya, oke. Tadi salah satunya adalah bagaimana beliau membuka jalur menuju kemerdekaan dan juga sebenarnya meskipun belum ada membela Indonesianya, tetapi kan sama aja kayak pahlawan sebelumnya. Kayak Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol pun kan tidak membela Indonesia. Oh iya, Pak. Ya gitu, Rick. Tapi menjadi sorotannya adalah bagaimana seharusnya pemerintah itu mengingatkan tokoh-tokoh yang sebenarnya itu banyak membela Indonesia, tetapi dari bangsa lain. Contoh, dari beberapa waktu yang lalu ada akun Instagram dari tentang sejarawan ya, tentang akun-akun tentang sejarah dari historia.id itu mengangkat kisah tentang pahlawan Indonesia dari bangsa Korea. Jadi ada orang Korea juga yang membela perang, yang juga yang itu perang untuk melawan Jepang pada saat itu. Itu kan sepertinya kan itu kita belum pernah dengar kan. Jadi sebenarnya ada, tetapi jarang dipublikasikan karena jarangnya publikasi dan juga jarangnya pendekatan kepada masyarakat. Nah, siswa-siswa sebagai agen sejarah sangat wajib gitu loh untuk menyampaikan itu karena kan kita sebagai agen-agen sejarah. Oke, kita lanjut ya. Oke, terima kasih tadi Torik jawabannya. Nah, ini tokoh-tokohnya yaitu Van de Venter, Ratu Wilhelmina dan juga Alexander Hindenburg. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan tokohnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi ya, tadi sudah kita bahas sebelumnya.
Sorry, kita lanjut. Pak, Ya, Torik. saya bisa nanya sekarang nggak, Pak? Oke, boleh. Silakan. Silakan, Rick. Gimana, Rick? Politik etis itu mau saya ada tujuan untuk menguntungkan negaranya sendiri nggak, Pak? Jelas ada. Kalau misalkan Politik etis yang Belanda lakukan. itu nggak menguntungkan Belanda, nggak bakal dilakuin. Salah satu yang buat untungnya itu adalah Belanda dapat karyawan, Belanda dapat kerja, dapat mempekerjakan bisnisnya, dan juga itu murah. Contohnya gini, kan tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Daripada ngedatangin orang-orang Belanda dari Belandanya sana, kan biayanya kan mahal tuh. Perjalanan dari Belanda ke Nusantara itu kan mahal. Perlu berbulan-bulan. Daripada mereka mengimpor pekerja dari sana, kenapa nggak mempekerjakan rakyat kolonialnya aja? Disekolahin, jadi pinter, ini orang yang tadinya cuma di kebun, jadi bisa ngisi di kantor, akhirnya kan untung. Tetapi itu malah sekarang saya mau nanya lagi, Pak. Ya, gimana? Kalau misalkan kan sekarang banyak perusahaan asing yang misalkan perusahaan apa ya? Misalkan ini contoh ya, Pak. Saya juga nggak tahu. Misalkan perusahaan ini kan saya juga baca isu-isu gitu sih, Pak, sebenarnya. Ya, apa-apa, kan misalkan banyak perusahaan Cina ya, Pak, di Indonesia ya, Pak. Nah, kenapa dia prefer mempekerjakan warga Cinanya gitu, Pak, daripada warga Indonesianya? Oke, ini emang lebih murah di ini, sana, Pak? Pertanyaan bagus ini. Cuman memang kalau diisukan dengan politik itu memang agak sensitif, tapi nggak apa-apa, Rek, pertanyaannya. Nah, tapi tadi pertanyaannya yang intinya mengapa pekerjanya itu tuh banyak banget dari Cinanya, ya kan? Iya, Pak. Oke, nah iya. itu terkait, jawabannya adalah itu terkait dengan kontrak kerja. Indonesia sebagai lahan yang ingin Indonesia sebagai lahan yang ingin ditempatin tuh sama pabrik Cina. Nah, Cina membuat pabrik dan dia itu melakukan kontrak kerja dengan Indonesia dengan isinya salah satunya adalah sekian persen pekerjanya itu didatangkan dari Cina. Alasannya kenapa? Karena masalah teknologi. Maksudnya gitu, Rick. Contoh, salah satu perusahaan yang saya bahas adalah perusahaan smelter. Smelter adalah perusahaan yang bertugas untuk meleburkan biji besi. Biji besi itu maksudnya kan dari biji besi itu kan ada di Indonesia tuh. Nah, itu harus dileburkan. Nah, alat peleburnya Indonesia nggak punya. Yang punya itu Cina. Logikanya alatnya dia punya. Nih dia punya alat. Tapi yang mau operasi itu orang Indonesia. Lah kan kita nggak tahu alatnya kayak gimana cara makainya. Logikanya kita mau minta tolong nih buat ngebengkelin motor kita. Terus kita belum tahu nih ini alat bengkelnya buat kita apain. Akhirnya kan kita kan nyuruh orang. Nah, itu salah satunya. Nah, makanya ada beberapa persen pekerja itu udah didatangkan dari Cina, tetapi tidak lebih. Mungkin yang menjadikan itu menjadi besar isunya karena dikaitkan dengan isu politik mungkin. Tetapi dampaknya mungkin itu jadi kayak besar banget gitu loh, informasi seperti itu. Tetapi nggak apa-apa. Ini jadi informasi yang mencerahkan juga untuk semuanya bahwa sebenarnya kenapa didatangkan, kenapa nggak semua full orang Indonesia? Kenapa semuanya nggak Indonesia semua yang kerja? Karena butuh karyawan untuk mempekerjakan, untuk melakukan operasional alat-alatnya itu. Karena kan sebenarnya alat yang didatangkan ke Indonesia itu kan bukan alat-alat kecil, bukan kayak cuma obeng, tang, kayak gitu aja. Lah, kalau itu mah orang Indonesianya aja yang kerjain. Tetapi alatnya itu adalah alat mesin besar. Kalau mesin-mesin pabrik tuh kayak contoh nih di Freeport. Di Freeport itu tuh alatnya tuh udah gede-gede banget. Ban truknya aja tuh tingginya tuh 10 meter yang kayak gitu-gitu tuh. Nah, jadi makanya alat-alatnya itu didatangkan dari negeri Cina sana dan pekerjaannya orang-orang dari sana karena orang Indonesia tidak bisa mengoperasikannya. Jadi seperti itu, Torik ya. Iya, Pak. Oke, pertanyaan tadi bagus banget ya. Oke, siap. Silakan yang mau bertanya, nggak apa-apa. Makasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Nanti pas kita lagi presentasi boleh sambil nanya lagi. Nah, ini waktunya tinggal 5 menit. Mohon maaf seperti biasa. Ini kan saya kan ngerekam dulu ya, Zoom-nya ya. Jadi mohon maaf ya Ibu Murni ya, Ibu Sri. Jadi nanti mungkin setelah nanti habis, nanti akan mengkonvert dulu karena untuk laporan PKM saya. Jadi nanti habis itu kita akan mulai lagi. Bagaimana Bu Murni, Bu Sri? Halo, Ibu Murni, Bu Sri. Pak Mikdad, iya Pak Mikdad. Jadi gini Bu, ini kan tinggal 5 menit lagi. Nanti kalau habis, kan nanti akan mengkonvert dulu ya Bu ya, untuk waktu sementara video saya untuk laporan PKM. Jadi nanti
habis mungkin agak sedikit menunggu, nanti saya akan konfirmasi di grup, nanti kita akan gabung lagi, Bu. Ya, oke. Jadi ini mau di end di itu dulu, di ending sementara dulu. Kita nanti pas sudah tinggal semenitnya lagi aja, kita ngabisin Oke. dulu aja, Bu. Oke, Ya, kita lanjut ya. siap. Oke, nah ini selanjutnya itu adalah tingkatan-tingkatan dari pendidikan Belanda pada saat itu. Nah, oke, silahkan yang mau membaca, silahkan nomor 1. Silahkan dibaca, siapapun, boleh. Saya deh Pak. Oke, Gifar, silahkan Gifar. Yang pertama. His Holland's Inland School. Oke. Lanjut aja, Gip. Semuanya, Gip. Oh ya dah. 2. Mulo. Mir with Gebreit Leger on the Ridge. 3. Lanjut. AMS Algemini Middelbaar School. Yang keempat, Stovia School tot Opleiding van Indus Artsen. Oke. Yang kelimanya mana, Pak? Gas. Masih ada ya? Oh ya, masih ada. Osvia Opleiding School for Inland Ambetenaren. Oke, terima kasih Gifar sudah membaca. Oke, jadi saya akan jelaskan dulu ya. Nah, ini tingkatan-tingkatan yang diwariskan Belanda nih. HIS itu, Hollandse Inland School, adalah tingkatan SD. Pas nanti berpindah ke masa kemerdekaan, berubah menjadi sekolah rakyat. SD itu adalah istilah sekarang, tapi dulu namanya sekolah rakyat. Mulo, Mir, Mit ut Gebreit, Lager Onderwijs adalah SMP. Tingkat kedua. Lalu AMS, Algemeen Middelbaar School, adalah tingkat SMA. Nah, Stovia dan Osvia ini adalah tingkatan perguruan tinggi. Stovia ini sekarang posisinya di Museum Kebangkitan Nasional. Tahu kan Museum Kebangkitan Nasional di Senen? Udah ada yang pernah ke sana? Enggak, Pak. Tahu Sekolah Budut? Tahu. Budi Utomo. SMA 1 kan, Pak? Itu peninggalan Belanda. Salah satu bagian peninggalan dari Stovia. Jadi seperti itu. Nah, Osvia itu salah satunya perguruan tinggi juga, cuman saya lupa dari bidang apa. Nah, Stovia ini adalah bidang kedokteran. Salah satunya adalah pendiri Budi Utomo. Sebutkan salah satu pendiri Budi Utomo. Ada yang masih ingat? Enggak, Pak. Oke, pendirinya adalah Dr. Sutomo. Salah satu pendiri dari Budi Utomo. Budi Utomo salah satu penggerak organisasi kemerdekaan. Dan beliau adalah orang dari bidang dokter ya, seperti itu ya. Oke. Nah, ini yang saya bahas yaitu tentang bagaimana melawan dengan pers. Nah, ini nih. Ini tuh berita-berita kayak gini tuh dulu tuh di-ban nih sama Belanda dulu tuh. Sering dilarang karena kenapa? Ini jadi kayak apa ya, menggerakkan orang-orang itu untuk jadi memberontak gitu loh. Karena kan ini kan sebenarnya kan berita untuk mempropagandakan pergerakan nasional salah satunya. Nah, ini salah satunya. Jadi ada cara pergerakan. Ini beritanya palsu apa asli, Pak? Ya asli dong. Palsu. Enggak, maksud saya dia tuh nulis propaganda. Ada Ya. bukti-buktinya nggak, Pak? Gitu maksud saya. Buktinya tuh dengan cara Apa opini mereka sendiri. Opini itu bagaimana? Ini rakyat nih. Rakyat itu kan secara diperas terus-menerus. Akhirnya kan bagaimana itu memberikan kesadaran melalui bahasa apa aja. Ada dari bahasa Belanda, ada dari bahasa Melayu. Ini contoh nih di bawahnya tuh ada bahasa Jawa, ada bahasa Melayu. Nah, ini salah satunya itu tuh penulisnya itu adalah Tirto Adisuryo, Raden Mas Tirto Adisuryo yang menjadi Bapak Pers Indonesia. Karena beliau merupakan pers Indonesia pertama, bukan Indonesia, dari kalangan pribumi, tapi beliau adalah kalangan bangsawan ya, ingat ya. Beliau adalah kalangan bangsawan. Jadi seperti itu. Oke, waktunya tinggal 1 menit sebelum kita lanjut ke materi nasionalisme. Kita sambil tunggu dulu ya, nanti ini tinggal 1 menit, jadi nanti kita akan lanjut lagi. Mohon maaf kalau agak terpotong, tetapi karena demi kenyamanan presentasi ya, kalau di Google Meet saya sih jadi kayak nggak bisa ngelihat PPT-nya gitu.